Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Webmaster, tentunya bersama saya, Kak Eko. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai materi matematika peminatan kelas 12 SMA atau SMK. Di bab 1, kita akan mempelajari mengenai limit fungsi trigonometri ya. Istilah limit dan fungsi trigonometri itu adik-adik semuanya di sini saya kira sudah tidak asing lagi ya. Istilahnya sudah kenal ya. Kalau sudah kenal maka harusnya sudah sayang. Karena ada istilah tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal harusnya sayang. Tapi kalau belum sayang, oh berarti masih ada yang kurang. Apa yang kurang? PDKT-nya mungkin. Nah, untuk teman semuanya di sini ya, kakak ajak untuk PDKT lagi biar tambah sayang ya. Oke. Nah, untuk PDKT-nya berarti kita pelajari dulu prasyarat untuk materi limit fungsi trigonometri. Apa itu prasyaratnya? Prasyaratnya yang pertama kita pelajari dulu mengenai konsep dasar dari trigonometri. Konsep dasarnya itu apa saja? Yang pertama bisa berupa perbandingan trigonometri itu apa ya. Kemudian yang kedua itu nilai trigonometri pada sudut istimewa dan relasi sudut ya di kuadran 1, 2, 3 dan 4. Nah, itu kita pelajari lagi. Kemudian setelah itu kita pelajari juga mengenai rumus dasar trigonometri. Bisa rumus sudut rangkap ya, terus hubungan antara perkalian sinus dan kosinus ya. Kemudian rumus jumlah dan selisih sinus kosinus, semuanya akan kita pelajari. Kemudian kita ingat-ingat kembali mengenai materi limit fungsi aljabar. Nah, limit fungsi aljabar kan sudah kita pelajari kelas 11. Nah, kita ingat-ingat kembali, kita review sepintas untuk materi limit fungsi aljabar, limit menuju suatu bilangan dan limit menuju suatu bilangan tak hingga atau limit tak hingga. Nah, itu kita review kembali. Karena pada dasarnya untuk limit itu konsepnya sama, baik aljabar dan fungsi trigonometri. Oleh karenanya nanti kita review, kita ulas bareng-bareng, kita ingat-ingat bareng-bareng. Oke, kalau sudah siap ya, kita langsung saja simak ke video berikut ini. Tapi sebelum kita lanjut, kakak minta dukungannya untuk share ya, like dan subscribe video ini. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kakak tentunya. Amin. Untuk adik-adik yang belum sholat dan belum beribadah, monggo silahkan kakak ingatkan sekali lagi seperti biasanya untuk sholat dan ibadah terlebih dahulu. Karena sholat dan ibadah merupakan hal yang paling utama. Oke, kalau sudah siap, kita langsung saja oprek-oprek video berikut ini. Check this out. Oke, untuk video yang part 1 ya, kita akan mempelajari mengenai materi prasyarat limit fungsi trigonometri. Jadi di awal sudah dijelaskan bahwasanya untuk materi prasyaratnya yang akan kita pelajari adalah yang pertama dasar-dasar trigonometri. Kemudian yang kedua, rumus trigonometri. Yang ketiga, itu konsep dasar limit fungsi aljabar. Semuanya akan kita bahas di video kali ini. Oleh karenanya jangan sampai menontonnya tidak sampai habis. Harus nonton sampai habis. Ya. Di sini pun untuk video kali ini, kakak tidak akan membahas terlalu dalam untuk materi ini. Karena materinya sudah dibahas di kelas 10 dan kelas 11. Di video kali ini kita cepat saja hanya review singkat mengenai dasar-dasar untuk materi prasyarat limit fungsi trigonometri. Langsung saja, yang pertama mengenai materi prasyarat pertama, yaitu dasar-dasar trigonometri. Nah, dasar-dasar trigonometri yang pertama akan kita pelajari yaitu mengenai nilai trigonometri pada sudut istimewa. Nah, untuk nilai trigonometri itu kan hubungannya dengan nilai perbandingan trigonometri. Ya, nilai perbandingan trigonometri itu pada dasarnya asalnya itu dari perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Nah, nilai perbandingan trigonometrinya, kalau adik-adik masih ingat, teman-teman masih ingat di sini, sin itu sama saja dengan apa? Si demi. Ya, sin itu sama dengan depan per miring. Ya, depannya Y, miringnya R, berarti Y per R. Kemudian cos itu sama saja dengan kosami, samping miring, X per R. Dan tan itu tandesa, depan bagi samping, Y bagi X. Itu. Tan juga ya
rumus lainnya adalah sin per cos. Kemudian untuk kosekan alfa itu sama dengan 1 per sin alfa. Sekan alfa akan sama dengan 1 per cos alfa. Kotangan alfa akan sama dengan 1 per tan alfa. Sementara rumus lainnya untuk kotangan ya, itu akan sama dengan cos alfa per sin alfa. Oke, kalau sudah, langsung saja kita masuk ke nilai trigonometri pada sudut istimewa. Sudut istimewa itu berapa saja? 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Ya, perlu diingat-ingat bahwasanya untuk nilainya ini adik-adik semuanya pasti sudah hafal lah ya. Nah, kakak hanya mengingatkan saja bahwasanya sin 0 itu 0, sin 30 derajat itu setengah, sin 45 derajat itu setengah akar 2, sin 60 derajat itu setengah akar 3, sin 90 derajat itu 1. Kemudian untuk cos kebalikannya. Cos 0 berarti kebalikannya ini. 90 kan 1 tulis 1. Setengah akar 3 tulis setengah akar 3. Setengah akar 3 ya. Setengah akar 2. Di sini setengah akar 2. Maaf ya. Kemudian setengah, sini tulis setengah. Kemudian 0, tulis 0. Oke. Kemudian untuk tan itu apa? Sin per cos. Ya. Sin per cos berarti tan 0. Sin 0 per cos 0. 0 bagi 1. 0. Tan 30 berarti setengah bagi setengah akar 3. Per 3 akar 3. Tan 45 sama dengan setengah bagi setengah akar 2 bagi setengah akar 2. 1. Tan 60 sama dengan setengah akar 3 bagi setengah. Setengah coret-coret, jadi tinggal akar 3. Kemudian tan 90 1 bagi 0. Penyebut tidak boleh 0. Kalau penyebut 0 berarti tidak terdefinisi. Beda dengan ini. 0 bagi 1. Tidak punya apa-apa mau dibagikan. Kan nggak bisa. Ya, tidak punya apa-apa mau dibagikan. Aku nggak punya apa-apa, tak bagikan lah. Yonya, dapatnya apa? Ya kosong, nggak dapat apa-apa. Gitu kan. Nah, nggak punya apa-apa, bagikan. Dapatnya apa? Ya 0, nggak dapat apa-apa. Karena nggak punya apa-apa. Oke, beda dengan saya punya uang 1 miliar. Mau dibagikan ke 0 orang. Ya nggak bisa toh. Dibagikan ya kepada ada subjeknya berapa orang. Gitu. Nah, jadi ini tak terdefinisi kalau yang ini. Punya, tapi bingung baginya ke siapa. Gitu, oke? Nah, untuk nilai perbandingan trigonometri itu tadi, cara menghafalnya, asalnya itu dari mana tadi? Ini tadi setengah akar 0, setengah akar 1, setengah akar 2, akar 3, akar 4. Akar 0, akar 1, akar 2, akar 3, akar 4. Semuanya setengah depannya. Setengah akar 0, setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 4. Bedanya ini. 0, 1, 2, 3, 4. Urut. Ya. Nah, kemudian akar 0 berapa? Akar 0 kan 0. Setengah kali 0, 0. Akar 1, 1. Setengah kali 1, setengah. Akar 2, tetap akar 2. Jadi setengah akar 2. Akar 3, tetap akar 3. Jadi setengah akar 3. Akar 4 kan 2. Setengah kali 2, kan jadi 1. Gitu ya. Cos tadi apa? Kebalikannya. Kebalikannya dari sin. Ya. Nulisnya dari sini, berarti sini kebalikannya dari sini ke sini. Ya. Gitu. Kemudian tan itu sin per cos tadi sama. Konsepnya seperti itu. Langsung saja kita ke untuk rumus sudut berelasi. Ya, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, sudut berelasi. Nah, itu yang gimana? Nah, ini rumusnya banyak banget. Ya, kalau dihafal ya itu susah. Ya, jadi jangan dihafal. Ya. Gimana kalau nggak dihafal? Pahami konsepnya. Konsepnya gimana, Kak? Nah, konsepnya gini ya. Diingat-ingat ya. Diingat-ingat. Nah, jadi untuk rumus sudut berelasi, kita pahami dulu kuadrannya. Untuk kuadran 1 itu sudut dari 0 sampai 90 derajat. Kuadran 2 itu 90 sampai 180 derajat. Kuadran 3 180 sampai 270. Sementara kuadran 4 270 sampai 360. Ya. Kemudian setelah itu kalian hafalkan all sin ta cos. All sin ta cos. Muter. Ya, kebalikan arah jarum jam. All sin ta cos. Kuadran 1 all, kuadran 2 sin,
kuadran 3 tan, kuadran 4 cos. Itu yang positif. All itu berarti kan semuanya positif. Di kuadran 1 semuanya positif. Kuadran 2 sin saja nilai sin yang positif. Kemudian kuadran 3 tan yang positif. Kuadran 4 cos yang positif. Gitu ya. Untuk konsepnya. Kemudian konsep selanjutnya kita gunakan ini. Garis yang merah ini tadi ya. Garis yang vertikal. Kalau pakainya sudutnya yang di vertikal ini 90 derajat atau 270 derajat, maka fungsinya akan berubah. Fungsinya berubah kalau pakai yang vertikal. 90 apa 270. Ya, rumusnya gimana? Nah, gini. Nah, sin 90 derajat min alfa, cos 90 derajat min alfa, tan 90 derajat min alfa. Ini kuadran 1. Karena pakainya bantuannya 90 derajat, maka berubah. Sin jadi cos jadi sin, tan jadi kotangen. Kuadran 2, pakainya 90 derajat semua ini, 90 plus alfa, 90 plus alfa, gitu kan. Sin jadi cos jadi sin, tan jadi kot. Tapi tandanya kok di sini negatif. Dari mana? Dari sini tadi ya. Sin itu yang positif itu di kuadran 2 maaf. Sin itu positif. Berarti selain sin negatif. Sin positif selain sin. Ini selain sin kan, cos dan tan negatif. Oke, paham? Nah, kemudian kuadran 3. Pakainya 270 ya. Min. Kan ini vertikal, 270 kan di bawah. Berarti berubah. Sin jadi cos jadi sin, tan jadi kotangen. Ya. Apa yang positif di kuadran 3 kan tan. Tannya positif. Selain tan, ini selain tan, negatif. Oke. Kemudian kuadran 4. Kuadran 4. Pakai bantuannya 270 ya. Otomatis karena pakai yang ini 90 atau 270 berubah ya fungsinya. Sin jadi cos jadi sin, tan jadi kotangen. Karena kuadran 4 apa yang positif? Kan cosinus. Cosinus positif. Selain cos negatif yaitu sin jadi negatif, tan jadi negatif. Gitu cara ngafalnya. Kalau pakai yang vertikal sudut bukan sudut, fungsi berubah. Kemudian dilihat tandanya pakai all sin cos untuk memberi tanda negatif dan positifnya. Oke. Nah, sekarang kalau yang lebih mudah cara menghafalnya pakai rumus yang ini. Kita gunakan fungsi yang bantuannya sudut yang horizontal. Sudut horizontal itu berapa saja? 0, 180 derajat dan 360 derajat yang ini. 0, 180 derajat dan 360 derajat. Nah, fungsi tetap. Nah, rumusnya gimana? Nah, ini contoh ya. Sin 180 min alfa di kuadran 2. 180 kurangi, kan di kuadran 2 ya. 180 alfa. 180 derajat min alfa semua ini. Sin tetap sin, cos tetap cos, tan tetap tan. Untuk menentukan tanda positif dan negatifnya, konsepnya sama seperti tadi. Gimana? Lihat, all sin ta cos. Kuadran 2 apa yang positif? Sin. All sin ta cos. Kuadran 2 sin yang positif. Sin positif, selain sin negatif, konstan negatif. Oke. Kuadran 3 pakai bantuannya 180 plus ya. 180 plus alfa ya. Sin tetap sin, cos tetap cos, tan tetap tan. Kuadran 3 apa yang positif? Tan. Tan positif, selain tan negatif. Sin negatif, cos negatif. Kemudian kuadran 4 ya, 300 min alfa, 360 min alfa ya. Sama dengan sin tetap sin, cos tetap cos, tan tetap tan. Apa yang positif kuadran 4? Cosinus yang positif. Berarti cosinus positif. Selain cos, sin dan tan negatif. Oke. Sin jadinya negatif, tan jadinya negatif. Oke. Nah, lanjut. Tadi konsep menghafalnya kakak tuliskan biar kalian ingat ya, biar adik-adik ingat cara mudah menghafalnya ya. Kalau ini semuanya dihafal botak kalian ya, rontok rambutnya. Nah, cara mudah menghafalnya apa tadi? All sin ta cos ya. Kuadran 1,
kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. All, kuadran 1 semua positif. Sin, kuadran 2 sin saja yang positif. Tan, kuadran 3 tan yang positif. Cos, kuadran 4 cosnya yang positif. Kemudian setelah itu, kita mau pakai fungsinya supaya tetap, apa fungsinya supaya berubah. Kalau fungsinya yang tetap, berarti pakai yang horizontal. Sudutnya 0 derajat, 180 derajat, atau 360 derajat. Kalau yang mau berubah, pakainya yang ini, yang vertikal, yaitu 90 derajat dan 270 derajat ini tadi. Oke. Nah, selanjutnya, kalau fungsi berubah, tadi sin jadi cos jadi sin, tan jadi kotangan. Patokannya itu. Ya. Contoh soal. Ya, biar lebih jelas, kita langsung saja ke contoh soal. Kosinus 240 derajat. 240 derajat itu di kuadran berapa? Kan kuadran 3 antara 180 sampai 270. Letaknya di kuadran 3, 240 itu. Berarti kita mau pakai bantuannya 180 apa 270. Kalau yang pakai 180 itu gampang. Kakak kasih bocoran ya. Kalau pakai yang fungsi tetap itu gampang. Karena sin tetap sin, cos tetap cos, tan tetap tan. Nggak merubah fungsi. Tapi kalau yang vertikal, kalian harus merubah fungsi. Rawan terjadi kesalahan karena kurang teliti. Karena lupa. Jadi yang aman pakai yang horizontal. Kita pakai yang 180 derajat saja biar fungsinya tetap. Biar cos tetap cos. Berarti kalau pakai 180 supaya jadi 240 diapakan? Ditambah. 180 tambah berapa supaya jadi 240? Kan 180 tambah 60. Jadi cos tetap tulis cos. Ya, pertama cos tetap tulis cos. 240-nya kita ganti 180 plus 60. Kan sama, soalnya hanya di ini saja sudutnya yang dirubah pertama. Kemudian setelah itu, ya, 180-nya kita hiraukan. Karena ini hanya sebagai bantuan. Berarti tinggal dituliskan sama dengan, karena bantuannya 180 kan cos tetap tulis cos. Jadi cos 60. Oke. Cos tetap cos. Kalau sini pakainya 270, cos jadi sin. Sin berapa? 270 kurangi 30 sin 30 gitu kan. Nah, ini karena saya pakainya 180 tetap cos 60 derajat. Nah, maaf ya. Selanjutnya, setelah ini kita tentukan tanda plus minnya. Ini di kuadran berapa 240? Kita tentukan. 240 itu kuadran 3. Apa yang positif? Tan. Sementara soalnya adalah cos. Berarti nilainya negatif karena hanya positif yang tan saja. Yang positif hanya tan saja. Berarti cos itu negatif. Tulis negatif. Ya, kalau sini tan 240 derajat maka positif. Karena ini cos kuadran 3 negatif. Oke. Selanjutnya cos negatif cos 60. Cos 60 berapa? Kan setengah. Jadi sama dengan min setengah. Seperti itu untuk rumus sudut berelasi. Oke? Kalau sudah paham, good. Kalau belum paham, masih bingung, silakan pelajari lagi, cari contoh soal lain, silakan adik-adik kerjakan. Oke, intinya seperti ini. Kalau yang mudah, kakak tadi bocorkan pakai yang horizontal, pakai bantuan sudutnya 0, 180 derajat atau 360 derajat karena fungsi tetap tidak berubah. Oke? Selanjutnya untuk materi prasyarat yang kedua yaitu mengenai rumus trigonometri. Ya, rumus trigonometri ini banyak banget ya. Kalau dihafal juga bisa botak ya. Jadi kalian harus hafal itu bukan hafal rumusnya, tapi hafal konsep rumusnya biar bisa lebih mudah menghafalnya. Oke, yang pertama rumus jumlah dan selisih dua sudut ya. Nah, rumusnya ada 6 di sini. Padahal tadi yang relasi sudut saja itu sudah berapa? Itu 8 kali 4, 32 rumus. Ya, tambah 6. 38. Puyeng ya. Matematika makin tekun, makin tidak karuan. Ya.
Jadi jangan tekun-tekun ya. Ya salah. Ya. Makin tekun aja makin tidak karuan, apalagi kalau nggak tekun ya. Tambah nggak jelas ya. Jadi harus ditekuni, mau nggak mau harus ditekuni. Jadi rumus yang 6 rumus ini bisa disingkat. Caranya gimana? Caranya dengan seperti ini, cara mudah menghafalnya. Yang 6 jadi 3, ya mending lah ya. Kita mending hafal 3 rumus daripada 6 rumus kan. Mending. Sin sudut jumlah 2 sudut atau selisih 2 sudut itu kan sama dengan sin cos kosin. Kalau sin alfa plus minus beta akan sama dengan sin cos plus minus kosin ya. Cos alfa plus minus beta akan sama dengan cos cos sin sin ya. Tandanya dibalik. Kalau plus minus ini jadi min plus ya. Kalau kosinus tan akan jumlah atau selisih dua sudut akan sama dengan tan alfa plus minus tan beta per 1 min plus tan alfa kali tan beta. Caranya gimana untuk membacanya? Ini tadi menghafalnya ya. Sin itu sin cos kosin. Cos 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 sin sin ya. Cos cos sin sin. Tan tan alfa tan beta tan alfa plus tan beta per 1 min tan alfa kali tan beta. Kalau tandanya plus, kalau tandanya min ya bawahnya. Ya. Sin alfa plus beta akan sama dengan sin alfa cos beta. Karena plusnya di atas, kita pakai yang di atas juga. Plus cos alfa sin beta. Sin alfa min beta akan sama dengan sin alfa cos beta. Pakai yang bawah karena min. Minnya di bawah sini. Pakainya min di bawah. Cos alfa sin beta pasti sama dengan atas ini. Ya. Plus plus tetap min min. Tapi kalau cos plus jadi min jadi plus. Plus min plus. Plus min plus. Kalau yang cos dibalik tandanya. Ya. Kalau tan plus plus bawah min bawah plus. Ya, jadi yang plus tetap, yang atas tetap, yang bawah dibalik tandanya. Atas tetap ya, tetap tandanya plus min, bawah dibalik min plus. Itu. Ya, cara ngafalnya. Selanjutnya, ya, kita masuk ke contoh soal. Sin 75 derajat akan sama dengan, kalau kita ngitung sin 75 derajat secara langsung, ya, itu susah. Kenapa? 75 derajat kan bukan sudut istimewa. Ya, makanya kita harus cari bantuan pakai sudut istimewa. Sudut istimewanya berapa? Kalau kita pakai rumus sudut relasi, ya, itu juga susah. Relasinya 75 derajat itu kuadran 1, berarti bantuannya itu 90 derajat. 90 derajat supaya jadi 75, kurangi berapa? 15. Jadi sin 90 min 15. Hasilnya jadinya cos 15. Cos 15 pakai rumus tadi relasi ya. Cos 15 berapa? Ya bingung lagi, 15 derajat itu bukan sudut istimewa. Oleh karenanya untuk sin 75 derajat kita pakai bantuan sudut istimewa. Berapa? Ya 45 tambah 30. Kan jadinya 75 derajat. 45 itu sudut istimewa. 30 juga sudut istimewa. Berarti kita tulis sin 75 derajat sama dengan sin 45 tambah 30. Ya, 75 derajat ganti ini. Oke. Nah, sekarang sinus jumlah sudut. Pakai rumus ini, sinus jumlah sudut. Sin itu sin cos kosin. Berarti tulis sama dengan sin cos kosin. Plus tetap plus. Kalau sin plus tetap plus. Min tetap min. Yang kebalikan itu hanya cos. Plus jadi min jadi plus. Oke. Nah, sekarang sin cos plus kosin. 45 sin 45 cos 30 derajat plus cos 45 derajat sin 30 derajat. Depan belakang. Depan ya, kayaknya depan, belakang ya belakang ini. Sin A sin alfa plus beta. Sin alfa cos beta plus cos alfa sin beta. Ya, alfa ini beta. Alfa beta. Alfa beta. Gitu ya. Nah, sekarang sin 45 derajat berapa? Setengah akar 2. Cos 30 derajat setengah akar 3. Ditambah
Cos 45 derajat setengah akar 2, sin 30 derajat setengah. Oke. Nah, sekarang kita carakan setengah akar 2 kali setengah akar 3. Setengah kali setengah jadi seperempat. Akar 2 kali akar 3 jadi akar 6. Jadi seperempat akar 6 tambah setengah kali setengah seperempat akar 2. Seperempat akar 6 tambah seperempat akar 2. Pakai distributif. Sama-sama punya seperempat. Seperempatnya keluar. Seperempat kali akar 6 plus akar 2. Dalam kurung ini ya. Seperti itu. Oke, semoga paham. Kalau belum paham, nah sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Biar lebih paham. Cos 15 derajat. Tadi 15 derajat kan bukan sudut istimewa. Tapi kita bisa cari menggunakan sudut istimewa. Yaitu berapa bantuannya? 45 kurangi 30. Kan 15. 45 itu istimewa. 30 juga istimewa. Jadi sama dengan cos 45 kurangi 30. Boleh. Selain itu, berapa lagi yang boleh? 60 kurangi 45. Juga boleh. Sama saja. Jadi banyak cara. Ini cos 60 kurangi 45 misal. Ya. Nah, sekarang cos itu jadi cos sin sin. Cos sin sin tadi. Cos sin sin. Tandanya berubah kalau cos. Plus jadi min. Ini min jadi plus. Oke. Cos alfa cos beta plus sin alfa sin beta. Alfa beta. Alfanya ganti 60. Betanya ganti 45 derajat. 60, 45. Alfa beta. Oke. Alfa beta. Ya, lanjutkan sendiri ke bawah. Tinggal diisi. Nanti sederhanakan seperti nomor 1. Seperti itu. Kalau udah paham, good. Kita lanjut ke rumus identitas trigonometri. Rumus identitas trigonometri itu dasarnya ini. Sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa sama dengan 1. Dari rumus identitas ini bisa bentuknya diubah. Dengan cara apa? Dengan cara pindah ruas saja. Ya. Cos kuadrat alfa akan sama dengan sinnya pindah ke kanan. Jadi 1 sin pindah ke kanan jadi min sin kuadrat alfa. Jadi cos kuadrat alfa sama dengan 1 min sin kuadrat alfa. Sekarang sin kuadrat alfa sama dengan, berarti cos kuadrat alfanya pindah ke kanan. Jadi sin kuadrat alfa sama dengan 1 min cos kuadrat alfa. Cuma pindah ruas. Seperti itu ya. Oke. Kemudian rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Nah, tadi kan rumus jumlah sudut. Ini sinus dan kosinusnya yang dijumlahkan atau dikurangkan. Nah, rumusnya ada 4 di sini. Banyak ya. Kemudian perkalian sinus dan kosinus. Rumusnya juga ada 4. Banyak. Nah, kalau dihafalkan jadi 8. Kan jadi ya rumit lah ya untuk dihafalkan. Terlalu banyak hafalan akhirnya. Nah, oleh karenanya ada cara yang lebih singkat untuk menghafal rumus jumlah selisih sinus dan kosinus dan menyatakan perkalian sinus kosinus dalam bentuk jumlah dan selisihnya. Caranya gimana? Kedua rumus ini supaya hafalannya supaya digabungkan untuk menghafalnya. Makanya ini gambarkan ya relasinya ya. Sin plus sin sama dengan 2 sin cos ya. Sin min sin sama dengan 2 cosin ya. Sin plus sin 2 sin cos. 2 sin cos. Sin min sin 2 cosin. 2 cosin. Cos plus cos 2 cos cos. Cos plus cos 2 cos cos. Cos min cos sama dengan min 2 sin sin. Min 2 sin sin. Ya, kan bisa dihafal. Ya. Kemudian 2 sin cos, kebalikannya 2 sin cos, jadi sin plus sin. Sin plus sin. 2 cosin, 2 cos sin sama dengan sin min sin. Sin min sin. 2 cos cos, 2 cos cos sama dengan cos plus cos. Cos plus cos. Min 2 sin sin. Min 2 sin sin sama dengan cos min cos. Cos min cos. Tapi ngapalin ini juga susah ya kan. S plus S sama dengan 2SC. S min S sama dengan 2CS. Ya angel loh ya. Ya susah ya. Untuk mempermudah, kakak bikinkan jembatan keledainya. Tapi ya
agak saru ya, tapi nggak apa-apa lah ya, biar cepat hafal. Kalian biasanya kan kalau yang saru-saru kan cepat diingat ya. Oke, yang pertama, yang ini cara menghafalnya apa? Susu semut sama dengan 2 sangat cilik. Susu semut 2 sangat cilik. Ya, susu semut memang kan cilik banget ya. Coba bisa ditunjukkan. Bisa dilihat langsung nggak? Kan nggak bisa. Harus pakai kaca pembesar. Ya, pakai kaca pembesar pun itu bentuknya ya karena semut hitam ya hitam semua, nggak kelihatan. Ya, susu semut 2 sangat cilik. S plus semut kan belakangnya kayak tambah ya. T itu kan kayak tambah ya. S plus S sama dengan 2 SC sangat cilik. 2 sangat cilik. Susu semut sama dengan 2 sangat cilik. Gampang kan? Kemudian yang bawahnya, semut itu plusnya sudah dipakai berarti min. Terserah. Kalau kakak bilangnya gini, susu saya 2 cokot semut. Sakit ya. Susu saya 2 cokot semut. Dua-duanya cokot semut semua. Sakit ya. Ya. Susu saya 2 cokot semut. Ya. Oke. Kemudian selanjutnya ini C plus C. Cowok-cowok 2 cokot-cokotan. Boleh. Diganti 2 cubit-cubitan ya boleh. Lebih 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 enak didengar daripada 2 cokot-cokotan gitu ya. Tapi nggak apa-apa itu. Ini biar lucu aja, biar cepat menghafal ya. Cowok-cowok 2 cokot-cokotan. Cowok-cowok 2 cokot-cokotan. Kemudian kalau cewek-cewek yang bawah, nah ini cewek-cewek, cowok-cowok sudah, cewek-cewek, cowok itu yang plus ya, cewek itu yang min. Cewek-cewek sama dengan min 2 sun-sunan ya. Jangan su ya, itulah jangan ya. Ini aja sun-sunan ya. Cewek-cewek sama dengan min 2 sun-sunan. Oke. Jadi cara menghafalnya tadi susu semut 2 sangat cilik, susu saya 2 cokot semut. Sakit ya. Cowok-cowok 2 cokot-cokotan, cewek-cewek min 2 sun-sunan atau salam-salaman boleh ya. Cari terserah kalian yang enak ya dan gampang dihafal. Itu caranya seperti itu. Nah, kemudian kalau dari kiri ke kanan ya, untuk sudutnya ya, kalikan setengah dan dijumlahkan atau dikurangkan. Setengah plus, setengah min. Contoh ya, sin plus sin. Sin plus sin. Dari sini ke sini. Setengah plus setengah min. Berarti sin. Ini kan 2 sangat cilik. 2 sangat cilik. Sudutnya setengah ditambahkan A tambah B. Setengah A tambah B. Kemudian setengah selisihnya A min B. Ya, setengah jumlahnya sudutnya dijumlah ya. Setengah sudutnya jumlah A plus B. Setengah sudutnya dikurangi. Ya, jadi setengah plus setengah min. Gitu. Ya, kalau dari kiri ke kanan. Tapi kalau sebaliknya, dari kanan ke kiri, 2 sin cos, 2 sin cos, itu sudutnya tinggal ditambah dan dikurangi saja. Yang di depan sudutnya ditambah, alfa plus beta, alfa tambah beta, ya, sin alfa plus beta sudutnya, plus sin alfa min beta, plus sin, plusnya sudah, berarti tinggal dikurangi, alfa min beta. Jadi kalau dari kiri ke kanan itu tinggal dikalikan setengah kemudian dijumlah atau dikurangkan ya. Kemudian kalau dari kanan ke kiri itu sudutnya tinggal jumlah atau dikurangkan saja. Untuk menghafalkan ini tadi ini ya. Susu semut sama dengan 2 sangat cilik dan seterusnya gitu ya. Oke, gitu aja. Itu cara menghafalnya. Dari 8 ini bisa dihafalkan dengan konsep ini. Kemudian rumus sudut ganda. Rumus sudut ganda itu ini. Sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa. Tan 2 alfa sama dengan 2 tan alfa per 1 min tan kuadrat alfa. Ini harus dihafalkan. Ya, harus 3 bentuk ini harus dihafalkan. Dan ini paling sering kepake untuk rumus sudut ganda sama rumus identitas. Jadi harus hafal di luar kepala. Ya. Nah,
Oleh karenanya, sekarang tadi kan rumus identitas sudah ada ya. Kita bisa merubah rumus identitas itu dari rumus identitas untuk bentuk yang cos 2 alfa ini bisa dirubah bentuknya. Nah, rumus identitas kan ini tadi, sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa sama dengan 1. Asalnya ini. Kemudian kita modifikasi jadi ini, cos kuadrat alfa sama dengan 1 min sin kuadrat alfa, sin kuadrat alfa sama dengan 1 min cos kuadrat alfa. Tinggal pindah ruas. Kalau sin kuadrat alfa, cosnya pindah ke kanan, jadi 1 min cos kuadrat alfa. Kalau cos kuadrat alfa, berarti sin kuadrat alfanya pindah ke kanan, jadi 1 min sin kuadrat alfa. Gitu ya. Kemudian ini tinggal ganti aja. Cos kuadrat alfa ganti ini. 1 min sin kuadrat alfa. Jadi 1 min sin kuadrat alfa, min sin kuadrat alfa. Berarti min sin kuadrat alfanya ada berapa? Ada 2 kan? Berarti sama dengan 1 min 2 sin kuadrat alfa. Itu. Kemudian yang bawah. Ini. Tinggal ganti sin kuadrat alfanya, ganti ini 1 min cos kuadrat alfa. Berarti cos kuadrat alfa min dalam kurung 1 min cos kuadrat alfa. Ya, nek bingung awangan gini, tuliskan cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa. Ya, sekarang sin kuadrat alfanya ganti 1 min cos kuadrat alfa. Berarti cos kuadrat alfa min 1 min cos kuadrat alfa. Sin kuadrat alfa ganti ini. Ya, min kali 1, min 1. Min kali min plus. Jadi cos kuadrat alfa min 1, min kali min plus cos kuadrat alfa. Cos kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa kan 2 cos kuadrat alfa. Dikurangi 1. Gitu ya asalnya. Nah, hapus. Oke, selanjutnya untuk rumus sudut ganda kalau sudah ya, ini cos juga bisa dirubah. Setelah ini kita gunakan cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa itu bisa dirubah menjadi bentuk seperti ini. A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A plus B kali A min B. Nah, itu rumus aljabar ya. A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B kali A min B. Berarti cos kuadrat min sin kuadrat, cos kuadrat itu A pangkat 2, berarti A-nya yang cos. Sin kuadrat berarti B-nya yang sin, min, min. Berarti A-nya ganti cos, B-nya ganti sin. Berarti cos plus sin kalikan cos min sin. Jadi sama dengan cos alfa plus sin alfa kalikan cos alfa min sin alfa. Cos plus sin, cos min sin. A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B, A min B. A-nya itu cos, B-nya itu sin. Ya, ini kuadrat. Cos kuadrat, A kuadrat. Min, min. Sin kuadrat, sin kuadrat. B kuadrat. Gitu ya. Cos alfa plus sin alfa kali cos alfa min sin B alfa. Ya, A plus B, A min B. Cos plus sin, cos min sin. Cuma beda tanda. Oke? Nah, jadi bentuk cos bisa dirubah jadi berapa bentuk? 1, 2, 3, 4. Ada 4 bentuk untuk bentuk cos 2 alfa untuk rumus sudut ganda. Ini harus hafal. Kemudian setelah rumus sudut ganda, untuk rumus trigonometri udah selesai. Ya, seperti itu harus hafal. Kemudian prasyarat ketiga, ini ada video di latihan soal PAT, ya nanti kalian bisa putar kembali untuk memperjelas ya mereview mengenai konsep dasar limit fungsi. Karena limit itu dasarnya itu sama untuk fungsi aljabar dan trigonometri. Konsep dasarnya itu misalnya seperti ini. Kita sudah mempelajari kelas 11 itu untuk menyelesaikan limit menuju suatu bilangan dan limit tak hingga. Ya, untuk menyelesaikan limit menjadi suatu bilangan menuju suatu bilangan ya, konsepnya seperti ini. Limit dari x menuju suatu bilangan untuk fungsi f(x), langkah pertama ya, kita substitusikan x ke fungsi dulu. Kalau dihasilkan nilai tentu, selesai. Nilai tentu ini a per b itu suatu bilangan ya, sama dengan k. 0 per k itu boleh, hasilnya 0. K per 0 juga boleh, hasilnya tak hingga. Tak hingga per k, hasilnya tak hingga. K per tak hingga, hasilnya 0. Tak hingga kali k, hasilnya tak hingga. Tak hingga tambah tak hingga, hasilnya tak hingga. Ini bentuk tentu, ya nilai tentu. Kalau hasilnya suatu bilangan 0 tak hingga,
itu boleh. Ya, jadi selesai kalau hasilnya ini. Tapi kalau misal setelah disubstitusikan kok hasilnya itu bentuk tak tentu, yaitu apa? 0 per 0, 0 pangkat 0, tak hingga per tak hingga kurangi tak hingga, itu tidak boleh, harus dihindari. Kalau dihindari, lanjut ke langkah kedua. Yaitu apa? Kalau soal bentuk pecahan, faktorkan. Kalau soal bentuk akar ya, kalikan dengan sekawannya. Jadi tergantung jenis soalnya. Contoh ya, ini kakak review aja. Nilai dari limit x menuju 5 untuk x kuadrat min 6x plus 5 per x kuadrat min 5x. Langkah pertama tadi apa? Substitusikan x ke fx. Ya, berarti substitusikan langkah pertama. Ya, substitusikan x sama dengan 5 ke sini, ke fx-nya. Ya, langsung saja substitusikan. X-nya ganti 5, 5 kuadrat min 6 kali 5 plus 5 per 5 kuadrat min 5 kali 5. Oh, setelah disubstitusi ternyata nilainya 0 per 0 hasilnya. Kan nilai tak tentu 0 per 0, hindari. Nah, karena dihindari, sekarang dilihat bentuknya. Bentuknya, maaf ya, soalnya adalah pecahan di sini dan tidak memuat akar. Oleh karenanya harus difaktorkan. Langkah kedua, kita faktorkan. Ya, berarti x kuadrat min 6x plus 5 kita faktorkan jadi x min 1 kali x min 5. X kuadrat min 5x kita faktorkan jadi x kali x min 5. Ada yang bisa disederhanakan, bisa coret, ya kita coret. X min 5 bagi x min 5. Itu limitnya tetap. Kemudian setelah itu baru kita substitusikan kalau sudah ada yang dihapus atau dibagi atau dicoret gitu ya. Jadi kan tinggal x min 1 per x. Masukkan 5. Ya, substitusikan x-nya sama dengan 5. 5 min 1 per 5. Sama dengan 4 per 5. Hasilnya E. Gitu ya. Kemudian contoh soal yang lain ya. Limit x mendekati 1 untuk x kuadrat min 1 per akar x min 1. Langkah pertama gimana? Konsepnya tadi substitusikan dulu. Selalu substitusikan kalau x menuju suatu bilangan. Langkah pertama. Jadi substitusikan x sama dengan 1 ke fungsinya. Fungsinya kan ini x kuadrat min 1 per akar x min 1. Berarti 1 kuadrat min 1 per akar x. X-nya ganti 1 ya. Akar 1 min 1. Setelah substitusikan ketemunya 0 per 0. 0 per 0 itu nilai tak tentu, harus dihindari. Kalau dihindari, dilihat bentuk soalnya. Bentuk soalnya itu pecahan iya, tapi dia memuat akar. Kalau memuat akar, soal bentuk akar, kalikan dengan sekawan. Jadi langkah kedua, kalikan dengan sekawan. Sekawannya akar x min 1 itu sama dengan akar x plus 1 per akar x plus 1. Beda tanda saja. Itu kalikan ya. Ingat-ingat bahwasanya a kuadrat min b kuadrat itu sama dengan a plus b kali a min b. Ini a min b, a plus b. Kan ini sama. Ini sama dengan ini. Cuma beda tanda saja. Berarti a plus b, a min b. Gitu kan? Sama dengan apa? A kuadrat min b kuadrat. A-nya akar x. Berarti akar x kuadrat min b-nya 1. 1 kuadrat. Akar x kuadrat min 1 kuadrat. Gitu. Nah, yang atas kalikan x kuadrat min 1 kalikan akar x plus 1. X kuadrat min 1 juga sama. Ya, x kuadrat min 1. Min 1 kan sama aja 1 kuadrat ya. 1 itu sama dengan 1 kuadrat. Jadi x plus 1 kali x min 1 faktorkan. Ini akar x plus 1 kalikan ini. Gitu. Kemudian diuraikan limit x mendekati 1 untuk x plus 1 kalikan x min 1. Ini kalikan akar x plus 1 per akar x kuadrat itu kan jadi x min 1 kuadrat itu 1. X min 1. Ada yang sama? Coret-coret. Jadi limit x mendekati 1 untuk x plus 1 kalikan akar x plus 1. Ya. Nah, kalau sudah ada yang coret tinggal substitusi aja. Ganti x-nya 1. 1 tambah 1 kalikan akar 1 plus 1. Sama dengan 4 hasil akhirnya. Seperti itu. Jadi untuk konsep dasar limit menuju suatu bilangan itu tinggal substitusi saja. Kalau hasilnya nilai tentu, selesai. Tapi kalau hasilnya nilai tak tentu, harus lanjut ke langkah kedua. Dilihat bentuk soalnya. Bentuk soal pecahan, faktorkan. Bentuk soal nilai akar atau bentuk akar, ya harus dikalikan sekawannya. Intinya seperti itu. Begitupun nanti untuk limit fungsi trigonometri.
Langkah pertama selalu substitusikan. Kalau hasilnya itu nilai tentu, selesai. Kalau hasilnya nilai tak tentu, hindari. Ya, kalau dihindari, nah nanti ada langkah selanjutnya, langkah kedua. Seperti apa? Nanti kita akan bahas di video yang part 2. Ini masih materi prasyarat. Kemudian untuk menyelesaikan limit menuju tak hingga fungsi aljabar. Nah, kalau fungsi tak hingga itu perlakuannya khusus. Beda dengan tadi limit menuju suatu bilangan. Jadi konsep limit menuju suatu bilangan nggak bisa dipakai untuk limit tak hingga. Limit tak hingga ada rumusnya seperti ini. Nah, ini nanti bisa kalian pelajari untuk lebih jelasnya mengenai limit tak hingga dan limit menuju suatu bilangan untuk fungsi aljabar di video di playlist materi limit fungsi trigonometri berikut. Ya, sudah ada playlistnya, nanti kalian baca saja, tinggal klik saja nanti ada ya. Yang judulnya adalah latihan soal PAT part 2 yang limit. Oke, di kolom deskripsi juga ada linknya nanti. Oke, gitu saja ya untuk materi prasyaratnya. Untuk latihan soal ini ada kuis ya, linknya ini silahkan diklik saja, nanti akan keluar skornya ketika sudah selesai mengerjakan. Linknya juga kakak tuliskan di kolom deskripsi. Bagi teman-teman atau adik-adik yang ingin berlatih, ya silahkan klik saja ya, bisa untuk sarana latihan adik-adik. Gitu aja dari kakak, kurang lebihnya kakak mohon maaf, videonya panjang ya karena memang materinya panjang untuk materi prasyarat. Kita sudah belajar tadi dasar trigonometri, rumus trigonometri, limit. Berarti kan kalau digabung itu ada 3 bab ya. Paling sedikit 3 bab, malah bisa lebih dari 3 bab. Ya, jadi ada 3 bab kita bahas hanya sekitar 45 menit. Ya jadi singkatlah ya. Nah, kalau di pertemuan di kelas kan bisa jadi berapa pertemuan, itu satu bab saja mungkin 1 bulan ya. Kalau 3 bab berarti 3 bulan ya. Ini kita jadi satu video. Intinya seperti itu. Ya, kurang lebihnya kakak mohon maaf. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini. Semoga videonya bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Kalau tidak ada, good, bagus ya. Kita lanjutkan di video part 2 inti dari materi limit fungsi trigonometri. Itu saja kakak akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.